Pemirsa, beberapa pekan terakhir masyarakat dihebohkan dengan sejumlah pemberitaan aksi adu argumentasi hingga pemukulan antar pengendara, baik di jalan raya, di jalan tol hingga di stasiun pengisian bahan bakar. Video pemukulan terhadap Justin Frederick di ruas tol dalam kota Jalan MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 30 detik ini, satu dari dua pria penumpang sebuah kendaraan berplat nomor khusus terus memukuli seorang pemuda hingga terjatuh. Sementara terkait mobil Nissan X-Trail berplat RFH yang digunakan pelaku pun diketahui merupakan plat palsu yang bukanlah miliknya pribadi, sehingga kasus nomor polisi yang palsu ini juga tengah didalami polisi. Polisi kini menetapkan Faisal Marasembesi sebagai tersangka dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, di pintu keluar tol Tomang, Jakarta, dua pengendara mobil bersiteru. Video aksi dugaan kekerasan antara dua pengendara mobil mewah SUV dan minibus ini viral di media sosial. Akibat insiden ini, korban melaporkan kejadian ke polisi. Polres Jakarta Barat pun telah mendatangi tempat kejadian perkara. Setelah viral, tak berlangsung lama pelaku meminta maaf dan akhirnya berdamai. Proses hukum laporan korban pun tidak dilanjutkan. Masih mengenai perseteruan antara pengendara mobil, dua pengendara mobil bersitegang di salah satu SPBU di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Penyebab keributan akibat salah satu mobil merasa disalip saat antre mengisi bahan bakar. Sementara kendaraan yang dituduh menyalip tidak terima dan tidak merasa menyalip. Keributan sempat dilerai petugas keamanan SPBU. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lantas apa yang menyebabkan maraknya aksi arogansi di jalanan ini? Kami sudah bergabung dengan Yuanita Aprilandi, pengamat sosial dari UNJ. Selamat siang, Ibu Yuanita. Selamat siang. Ya. Bu Yuanita, sebenarnya apa sih penyebab dari arogansi di jalan yang makin marak nih beberapa pekan terakhir ini, Bu? Ya, jadi kalau saya melihatnya ini sebuah atau salah satu bentuk perilaku agresif ya pengendara ya di jalan raya. Nah, terkait dengan perilaku agresif yang semakin marak ini bisa didapat atau berasal dari faktor internal dia ya. Kita sebut faktor psikologis. Memang ada orang-orang dengan karakter agresivitas yang tinggi, tapi juga ada faktor dari luar ya, eksternal faktor, yaitu kondisi-kondisi struktural ya, jadi kondisi jalan yang macet karena kan Jakarta ini kan 24 jam ya katanya tidak pernah berhenti beraktivitas gitu masyarakatnya. Jadi kan sekarang tidak ada lagi tuh jam-jam kemacetan. Jadi kapanpun dimanapun gitu ya jalan-jalan di Jakarta ini kan tingkat stresnya itu tinggi ya. Nah ini kan juga memicu perilaku-perilaku agresif tadi karena sudah lelah ya menyetir di arena kemacetan seperti itu. Nah, kemudian juga ada Ibu Yuanita, ini Anda bilang artinya stres di jalanan sebagai salah satu faktor pemicu. Nah, kalau beberapa kasus yang kami lihat juga ini ada beberapa mobil mewah. Ini apakah memang dapat meningkatkan arogansi di jalanan seperti itu? Nah, ini juga terkait dengan faktor eksternal tadi ya. Ada beberapa kode-kode gitu ya, kalau kita bilang kode simbol ya, memperlihatkan bahwa status sosial seseorang ya lebih tinggi dari orang lainnya. Nah, ini kan bisa dilihat dari kepemilikan mobil ya, dari mereknya, brandnya gitu ya, atau dari platnya kalau yang sekarang lagi rame itu ya, gitu. Ada kode-kode istimewa ya. Plat dewa, Ibu. Penentuan plat itu. Nah, gitu, jadi hak istimewa atau privilege ya secara sosiologis. Nah, ini kan menempatkan mereka juga lebih more powerful gitu ya. Menganggap bahwa dirinya lebih kuasa, lebih powerful sehingga agresivitas juga bisa muncul gitu. Walaupun sebenarnya mereka salah gitu ya misalnya, atau mereka tidak perlu bersikap agresif, tapi ya itu tadi ya karena punya power, more powerful gitu ya dari aspek prestis atau materi ya, mobilnya mereknya lebih lebih oke gitu ya. Nah, ini bisa terjadi.
Lantas Bu Yuanita, untuk menghindari aksi arogansi di jalan ini, baik kami semua, kita semua sebagai pengendara, kalau misalkan melihat ada aksi ini, baiknya seperti apa? Apakah langsung dilerai atau seperti apa Bu Yuanita? Nah, kalau misalnya memungkinkan dilerai ya memang kita melerai, tapi kita lihat juga ya kalau misalnya terlalu adu fisik ya nanti malah kita kan menjadi korban juga. Memang yang terbaik adalah melapor ya, melapor karena kan via handphone itu kan kita bisa langsung melapor ke delik aduan atau nomor aduan ya yang ada di kepolisian. Ya Ibu Yuanita, kalau untuk tipsnya Bu Yuanita, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kemacetan di Jakarta apalagi ini sangat-sangat padat sekali, hampir setiap harinya padat. Mungkin untuk para pengendara seperti apa sih untuk mengontrol emosinya biar di jalan tidak terjadi hal demikian? Nah, memang balik lagi ke etika berlalu lintas ya gitu. Jadi nampaknya hal yang sepele, tetapi etika berlalu lintas ini harus dipahami sebagai dasar berlalu lintas gitu. Harusnya sih mereka yang punya SIM otomatis mereka udah paham etika berlalu lintas karena kan mereka ada ujian untuk pengambilan SIM ya gitu. Ini tataran idealnya gitu kan. Tapi kan ternyata di jalan raya tidak seperti itu. Nah, ini memang fungsi diri, kontrol diri, dan juga fungsi pengawasan juga dari aparatur negara, terutama kepolisian menerbitkan surat izin mengemudi itu apakah benar-benar siap ya dia secara psikologis atau enggak. Setahu saya kemarin ada penambahan, tapi saya nggak tahu di ACC apa enggak ya, riset saya dengan kepolisian ya, ada penambahan syarat untuk SIM itu tes psikologis ya atau psikotes ya, gitu selain tes yang kita, jadi itu kesiapan mereka maksudnya mentalnya itu, karena ini terkait dengan etika berlalu lintas dan keamanan tentunya berlalu lintas. Baik, terima kasih banyak Bu Yuanita atas waktunya berbincang bersama kami. Salam sehat Bu Yuanita.